Ini bahaya banget nih. Nah, ada monyet teman-teman. Lain ada monyet kan? Lain apa? Tuh, lu. Jawa. Oh, Jawa. Jawa itu mah. Anjay, spill rasanya spill. Oh, enak. Asli enak. Ada warung teman-teman. Ini di setelah pos 4. Di sini ada pos penjagaan kawasan wisata Kawah Putih. Di sini kalian bakalan dimintai biaya lagi sebesar. Wah, kira aku teka bita. Kapan kamu kesini? Si Adi atau ini ada cagar budaya, kita dilarang melewati ataupun memasuki ini. Kalau dulu pertama kali saya kesini ini masih bisa masuk ke sana. Ini belum dipagar kayak gini. Jadi di sana itu ada semacam tempat keramat yang dikeramatkan. Dalam satu. Dulu masih bisa ke sana, sekarang udah enggak, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanaklana. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendaki Gunung Patuha dengan jalur barunya, yaitu jalur Gunung Sepuh. Yap, setelah belakangan ramai perihal penutupan jalur Cipanganten, tiba-tiba sekarang muncul jalur baru bernama jalur Gunung Sepuh. Untuk biaya pendakian lewat jalur ini sebenarnya termasuk agak mahal. Di loket pertama kita akan membayar biaya retribusi sebesar Rp20.000 per orang, dan di loket kedua menjelang area Sunan Ibu kita akan dikenakan biaya lagi sebesar Rp28.000 per orang, ditambah dengan biaya parkir sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp15.000 untuk kendaraan roda 4. Untuk link koordinat lokasi base campnya seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau tektokan lagi ya menuju ke Gunung Patuha. Untuk jalurnya kita lewat jalur baru teman-teman yang lagi ramai sekarang nih, jalur pendakian Gunung Sepuh. Untuk tarif parkir tadi kita bayar berapa mobil ya? Mobil 15. Mobil 15, motor 10.000 teman-teman. Itu parkir doang ya. Untuk simaksinya kita bayar nanti di atas ada semacam loket kayak gitu. Nanti kita bayarnya 20.000, dan katanya nanti di atas menjelang Sunan Ibu nanti kita bakalan bayar lagi sebesar 28.000. Jadi kayak bayar 2 kali istilahnya teman-teman di sini. Jadi kalau normalnya satu orang 48.000 tanpa parkir. Nah itu kalau bawa motor ya. Hitungan semuanya kayak gitu teman-teman. Beda kalau saya kan bawa kontainer. Jadi agak kontainer kayak gitu. Seharusnya kontainer itu lewatnya jalur nagrek, bukan lewat sini. Harusnya itu teman-teman. Jadi sekarang untuk Cipanganten katanya udah ditutup. Ini sebenarnya searah sama jalur Cipanganten. Cipanganten juga ke sini, cuman kalau lewat Cipanganten kita masih harus bawa kendaraan kita ke sana sekitar 3 kiloan lagi untuk menuju ke kampung Cipangantennya. Tapi sekarang katanya udah nggak bisa untuk Cipanganten. Jadi para pendaki diberhentikan di sini saja. Nanti untuk link koordinatnya seperti biasa ya saya sertakan di kolom deskripsi. Sekarang kita lanjut menuju ke pos registrasi buat bayar simaksi ke atas sana. Oke, ikutin terus. Pendakian kami awali dengan berjalan kaki dari area parkir untuk menuju ke pos 1 yang juga merupakan loket pembayaran yang pertama di pendakian kali ini. Jarak dari parkiran menuju loket pembayaran pertama atau pos 1 ini sangatlah dekat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Bahkan kurang dari 5 menit, kami pun langsung sampai di lokasi pos 1 atau loket pembayaran ini. Pesen paha atas, sambalnya yang banyak. Oke.
Kontribusi jalur pendakian Gunung Sepuh Patuha 2227 meter di atas permukaan lalai. Oh, L nanti lalai. Laut. 20.000 ya? 10.000. Oke. Berdampingan dengan stiker PSK. Pemuda suka clubbing, orkes masa kini. Ini stiker buatan Ahengki. Setelah selesai melakukan pembayaran biaya retribusi di loket pertama atau pos 1 ini, kami pun mulai bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Di awal-awal, jalur yang harus kami lewati berupa jalur di tengah perkebunan kopi yang dipayungi oleh vegetasi berupa pepohonan pinus yang lumayan teduh. Dan tak lama kemudian, pohon-pohon pinus ini mulai berganti dengan pohon-pohon kayu putih. Sementara untuk kondisi pijakannya berupa jalur tanah dengan kemiringan yang terkesan masih santai. Selain itu, di sini kami masih banyak menemui jalur-jalur landai sebagai bonusnya. Alhamdulillah sampai pos 2 teman-teman. Estimasinya di 20 menitan nih. Ini pos 2. Gua kesik untuk pos 1 aja tadi di bawah, di dekat pos registrasi pas kita bayar tiket itu. Setelah itu sedikit ada pos 1. Pas curug non tadi teh. Curug Ceret nanti. Nah, itu pos 1. Ini pos 2-nya gua kesik. Kalau posyandu ke sebelah mana? Pos rendah. Posyandu. Ini ada buat duduk-duduk istirahat, pos 2 lumayan. Terus tempatnya juga teduh. Dan mulai dari sini kayaknya vegetasinya berubah teman-teman. Dari tadi kita melewati vegetasi perkebunan kopi sama pinus di awal, terus berganti sama pepohonan kayu putih. Dan sekarang kesananya itu kebun teh. Lebih terbuka dari yang tadi ya. Jadi mulai sekarang kita bakalan panas-panasan di kebun teh. Jadi kita istirahat bentar di sini. Oke, pos 2. Itu terus. Sepatu ini. Ini itu mah. Kurang kanonnya atau satu. Setelah sejenak beristirahat di pos 2, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 3. Jalur yang harus kami lewati kali ini berupa jalur setapak landai di tengah-tengah perkebunan teh yang hijau. Walaupun jalurnya landai, akan tetapi di area ini kondisinya sangat terik karena tidak adanya pepohonan yang membantu memayungi kami dari teriknya matahari. Setelah cukup lama menyusuri area perkebunan teh yang terbuka, akhirnya kami kembali memasuki jalur dengan vegetasi yang sedikit lebih teduh. Sementara untuk kondisi jalurnya masih berupa jalur landai tanpa sedikit pun jalur menanjak yang memberatkan. Dan kondisi jalur seperti ini akan terus berlangsung hingga kami sampai ke pos 3 nanti. Ini bahaya banget nih. Bahaya nih. Dahan pohonnya patah sampai ke jalur kayak gini. Ini pohon kayu putih.
Ngeri. Mana ada monyet teman? Lain namanya kan? Lain kan? Tuh, lu. Jawa. Oh Jawa. Jawa itu mah. Udah 1 ekor. Benang tuh. Benang. Oh Jawa itu. Yang neangan kopi itu teh. Udah mau salaman baru itu teh Starbucks. Tapi geus dibom. Kan saya benci atuh. Palestine. Boykotnya. Mantap. Ini jauh. Oh, iya. Sampai pos 3 teman-teman. Pos 3 Kartaji. Jarak dari pos 2 sampai pos 3 ini di 18 menitan. Jaraknya 900 meter. Hampir 1 kilo kurang 100. Sini juga ada tempat istirahat di belakang. Ada tempat duduk-duduk kayak gitu. Terus view-nya juga enak. Langsung ke kebun teh. Kalau gitu terus sama. Tanpa beristirahat di pos 3, kami pun kembali bergegas melanjutkan perjalanan kami menuju ke pos 4 yang ternyata jaraknya sangat dekat. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju ke pos 4 ini berupa sedikit perkebunan sayur yang kemudian berganti dengan area hutan yang lumayan rapat dan juga teduh. Dan percaya atau tidak, beberapa menit berselang tiba-tiba kami pun sampai di pos 4. Nah teman-teman, tiba-tiba pos 4. Ramah-ramah. Jadi kita sudah sampai di pos 4 Bukit Tua. Dia Bukit Setua. Oke. Estimasinya di 5 menitan teman-teman dari pos 3. Jaraknya 200 meter. Deket ya pos 3 ke pos 4. Pos 4 ini juga ada tempat duduknya tuh, enak. Jadi mantap sih dibandingkan sama jalur kemarin. Ini festival sini. Panggung. Yang tamunya Hindia dan berhubung dekat banget ya dari pos 2 ke pos 3. Jadi kita lanjut aja ke pos selanjutnya. Pos 3 ke pos 4 maksudnya. Ini pos 4 di belakang. Ini lumayan mantap ya, untuk penunjuk arah juga udah lengkap, udah jelas jalurnya. Kemudian untuk tempat istirahat juga di tiap pos ada. Ya mantap lah. Nah, warung tuh. Bubur ayam, pop mie, kopi. Ada warung. Tapi gak tahu sih buka atau enggak, soalnya kita naik di hari Selasa weekdays ya. Ada warung teman-teman. Ini di setelah pos 4. Tapi kondisi warungnya tutup sekarang karena memang kita mendakinya di hari Selasa alias weekdays. Biasanya kalau misalkan warung-warung di gunung kayak gini tuh bukanya weekend doang, Sabtu sama Minggu biasanya. Itu jadi kalau misalkan kalian naiknya hari Sabtu atau Minggu, kemungkinan ini warungnya buka nih. Soalnya biasanya ramainya di weekend doang. Kayak gitu. Kalau gitu lanjut terus. Sama halnya seperti di pos 3, di pos 4 pun kami tidak beristirahat. Kami lebih memilih untuk terus berjalan mengingat stamina kami yang terasa masih aman. Jalur yang harus kami lewati kali ini mulai meningkat dari segi kemiringannya. Beberapa kali kami menemui jalur menanjak yang cukup merepotkan dan membuat nafas kami sedikit ngos-ngosan. Tangannya meletak. Tangga lagi. Ges tangga dewa ya sana. Si Darling nggak mau lo jalur tanah. Kenapa? Biasa di rumah eskalator. Anjay. Duduk-duduknya di bawah tangganya. Yes, kasih tangga sini. Ini jalur batu guys. Daripada tangga mah. Berarti batu banyak. keselamat berarti. Oh, selamat langsung. Batu. Sore langsung. Oh. Teman kita nemu beri hutan. Oh iya. Nah, iya emang ya asak. Ya mah beri anu oren ya mah. Jadi emang asaknya teh oren. Oh iya, enangan euy. Tenan naon tamu mau nyurut. Benar. Ini yang masak ini.
Yang oranye. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Kirain ini. Ini mah bisa dijadiin soda sih. Wah, Bener. Oh, Jadi ini- difermentasi. bener. Ya ketik tuh ya. Mana? Itu oren tah. Tah. Nih. Biasanya mah kan merah. Itu mah oranye. Ih, lain eta tah. Iya. Itu nu badag mun luhur. Luhureun trekking pol. Oh iya. Tengah. Iya nu tadi keur disisir manku engang. Eta. Iya, Pak. Anjing. Apakah ini bisa dihakan, guys? Bisa. Hakan aja. Anu waktu disangat saya lain teh. Lain, beda. Beda. Ini Beda arben jenis. apa hutan? Beri hutan, arben, sebutannya loba. Let's go. Tring. Tring dulu. Tes. Anjay. Spill rasana spill. Oh, enak. Asli enak. Goreng milik berarti. Berarti menangnya nu atah. Anu gede berarti anu gede. Kebetulan saya bawa kresek. Nanti pulang kita babad. Ya apa dia? Nanti di bawah dijual. Iya di atas. Buat ganti si maksi. Ya mantap. Soalnya di sini 2 kali si maksinya. Majik. Ini nih untuk daunnya nih teman-teman. Hampir mirip sama daun anggur ya. Cuman kalau anggur kan dia ngerambat, kalau ini enggak, emang dia punya pohon sendiri. Tuh. Ini untuk buahnya. Ini yang masih katup, terus yang mentahnya warna hijau biasanya. Nah, ini nggak ada yang mentah, saya nggak nemu yang mentah. Ini yang udah matang nih. Warna orange. Biasanya kan warna merah ya umumnya ya. Nah kalau di sini enggak, ini warnanya warna orange. Tapi untuk rasanya hampir mirip. Nanti juga di atas ada lagi teman-teman, yang warna merahnya kalau nggak salah. Loba icai. Nggak bisa. Tuan Crab. Ini anak ageng 2. Berarti kopas. Mahnya tuh. Mana ya? Can Mang Kevin mawon gede tadi. Kevin mah jangan emrat itu mah. Nah teman-teman, kita datang dari sana ya. Datang dari sana dan ternyata emang ketemu sama jalur Cipanganten. Dulu saya pernah lewat Cipanganten, itu dari sini datangnya. Cipanganten. Sekarang jalur yang baru lewat Gunung Gunung Sepuh. Gunung Sepuh itu dari sana tuh. Ada apa dulu di sini nggak ada jalur nih. Ini masih semak-semak ketutup banget. Sekarang udah dibuka jalur ke sini. Kenapa Cipanganten ditutup? Kenapa ayo? Karena Kevin tidak jadi pengantin sampai sekarang. Itu. Jadi ditutup. Nah kalau kesananya udah sama ya. Kalian yang pernah ke Cipanganten pasti udah nggak asing lagi sama jalur ini nih. Karena ini sama jalur Cipanganten. Terus bedanya cuman di pertigaan ini nih. Cipanganten lurus ke sana, sementara untuk jalur baru gunung ini ke sini. Gunung Sepuh. Oke, mantap. Arbay lagi nih teman-teman. Dari hutan lagi, tapi ini warnanya yang merah nih. Oh, ini udah menyala nih. Guys. Langsung dimakan ya. Langsung. Enak. Oh, ini mengena. Enakan mana sama yang tadi, yang oranye? Enakan ini, lebih manis berarti. Asak bisa nih mah. Daunnya juga beda teman-teman tuh. Yang tadi kan gede-gede kayak anggur tuh. Si teksturnya mirip daun anggur. Kalau ini lebih kecil daunnya. Ini kayak arben di pemukiman bawah sih. Lebih manis katanya. Yang merah ini. Bro, bisa gede jempol nih. Nah teman-teman, kita udah sampai di ujung area vegetasi. Kita mulai memasuki kebun teh lagi. Iya, lingkungan teh. Lu bukit tadi. Benar. Nah, itu kan tadi. Sana ada warung lagi kalau misalkan buka. Ada warung lagi di belakang. Kemudian nanti ada begal. Bakalan nagih lagi biaya 28.000 per orang. Mudah-mudahan nggak ada. Warung ini buka teman-teman, walaupun weekdays, ini hari Selasa tapi di sini buka warung ini. Buka ya. Yang ini buka warungnya, yang di bawah tadi enggak ya.
gorengan, kopi-kopian, minum-minuman botol kayak gitu. Kopi ada nggak? Gimana? Fotokopi ada. Serak foto juga bisa. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke atas. Di atas nanti bakalan ada apa namanya? Biaya retribusi lagi 28.000 untuk masuk kawasan Sungai katanya. Jadi aksi-aksi yang di bawah tadi 20.000 cuman sampai jalur bawah tadi. Itu emang buat retribusi jalur aja. Sementara untuk tiket masuk Suadibu itu beda lagi, nanti di atas ada 28.000 katanya. Kayak gitu teman-teman. Semoga nggak ada. Mobil itu ada ya. Kalau gitu ikutin terus. Kita langsung lanjut kayaknya. Enggak istirahat dulu di sini. Setelah meninggalkan area hutan, kami kembali dihadapkan dengan jalur terbuka di tengah-tengah perkebunan teh. Berbeda dengan area perkebunan teh yang pertama yang jalurnya full landai, di area perkebunan teh ini jalurnya cenderung menanjak dengan kemiringan yang lumayan vertikal. Namun beruntung jalur menanjak ini tidak berlangsung terlalu lama. Beberapa menit ke depan kami akan meninggalkan jalur menanjak ini dan kami akan kembali memasuki jalur yang landai. Kasih Lancelot. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian naiknya weekend, di sini ada pos penjagaan kawasan wisata Kawah Putih. Di sini kalian bakalan dimintai biaya lagi sebesar Rp28.000 per orang. Tapi berhubung sekarang weekdays mungkin, jadi penjaganya nggak ada, libur kayaknya. Atau mungkin emang bukanya di weekend doang. Jadi sekarang kita weekdays beruntung karena nggak ada di sini, nggak ada petugas yang jaga. Jadi kita nggak perlu bayar yang 28.000-nya teman-teman. Kita nggak perlu bayar si maksi 2 kali. Kita cukup bayar sekali aja tadi di bawah. Pas memasuki jalur base camp, jalur Gunung Sepuh, 20.000 aja kita bayar soalnya weekdays. Kalau misalkan weekend kayaknya bakalan 2 kali sama yang tadi itu di bawah. Yang itu tuh, nah yang itu 2 kali sama yang ini. Ini di sini 28.000. Jadi kalau misalkan weekend kemungkinan biayanya jadi 48.000 ya. Di bawah 20, di sini 28. Sama parkir 10. Jadi tuh. Sekarang kita belas aja ke sana. Mantap. Ini ada area camp teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen camping ini bisa. Jadi tenda di sini. Ini nggak jauh dari pos penjagaan yang kedua tadi, yang harusnya kita bayar 28, tapi berhubung gak ada orang jadi kita gak bayar. Gak jauh dari sana. Ini ada area camp. Lumayan cukup enak teman-teman. Di dekat kebun teh ini vegetasinya rapet, terus teduh ya, enak. Datar juga areanya, lumayan luas. Ini mungkin masuk bisa nih sekitar 10 tendaan, kapasitas 2-4 orang. Mantap. Sekarang kita lanjut, ini udah setengah 12 ngomong-ngomong. Salatri guys. Salatri. Wah, angin itu dah. Nah teman-teman, ini ada persimpangan ya, ke kiri sama lurus. Kalau misalkan kalian pengen ke Apache Camp, itu ke Apache Camp itu bisa ya. Kita ke Sunan Ibu lewat Apache Camp. Tapi di sana nanti kita bakalan dikenain lagi biaya. Kalau dulu itu 11.000 di sana di Apache Camp. Kalau misalkan kalian ke sana, loh. Ini tapi di sana ada shelter, ada ontang-anting cheat. Kalau turunnya males nanti bisa pakai ini. Bisa. Lewat Kawah Putih. Terus kalau misalkan mau ke toilet, ke musola juga bisa lewat sana. Tapi kalau misalkan kalian ke sana dulu, itu bisa ke Sunan Ibu, dekat juga lewat jalur sana ke Apache Camp. Tapi di sana dimintain lagi biaya. Dulu saya 11.000. Dulu ya pas ke Sunan Ibu lewat Cipanganten sana dulu. Sekarang nggak tahu. Nah, untuk itu sekarang kita mau ambil jalur sini nih. Untuk ke Sunan Ibu sama Sunan Ramanya. Jadi nggak lurus ke sana. Ke sini nih. Di persimpangan ini. Kita dari sana tadi. Oke. Mantap.
Kita nggak ke sana ya, nggak ke Apache Camp, tapi langsung ke sini, ke vegetasi hutan. Oke, ikutin terus. Dari persimpangan di area perkebunan teh tadi, kami memilih jalur kiri yang membawa kami memasuki area hutan dan meninggalkan area perkebunan teh. Kondisi vegetasi di area hutan ini sangat rapat, sementara untuk jalurnya masih terlihat landai tanpa satupun jalur menanjak yang kami temui. Dan tak lama setelah kami memasuki area hutan ini, kami kembali dihadapkan dengan sebuah persimpangan antara jalur menuju puncak Sunan Ibu dan jalur yang menuju ke puncak Sunan Rama. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai di persimpangan antara jalur ke Sunan Ibu ke sebelah sana ke kanan, sama jalur ke Sunan Rama ke sebelah kiri. Oh, ke sini. Nah, berhubung kita kayaknya mau ke Sunan Ibu dulu, jadi kita ke kanan dulu. Nanti dari Sunan Ibu baru kita turun lagi ke sini, lanjut ke sana tuh, sebelah kiri sana, untuk menuju ke puncak Sunan Ramanya. Sunan Rama itu berada di sana. Itu merupakan puncak tertingginya dari Gunung Patuha. Jadi yang masuk Seven Summit Jawa Barat itu puncak Sunan Ramanya yang di sana. Ketinggiannya 2400-an. Sekarang sudah di sana. Dekat teman-teman, nggak sampai 100 meter. Sambil menikmati suasana kawah putih, wih mantap. Ya, wah, kira aku terkabita. Mantap tuh. Kapan kamu kesini? Si Adi ya teman. Kapan kamu kesini? Keren teman-teman, mantap. Jadi kita ke Sunan Ibu dulu. Sunan Ibu kita istirahat bentar kayaknya. Aduh, udah setengah 12 juga. Jadi kita makan siang dulu kayaknya. Makan siang dulu, sholat zuhur, baru lanjut ke Sunan Rama. Terus mantapnya. Masa nggak ke sini? Cobain. Jos kandos. Kawah putih yang berwarna biru. Nah teman-teman, alhamdulillah sampai di top Sunan Ibu. Ini ada cagar budaya, kita dilarang melewati ataupun memasuki ini. Kalau dulu pertama kali saya kesini ini masih bisa masuk ke sana. Ini belum dipagar kayak gini. Jadi di sana itu ada semacam tempat keramat yang dikeramatkan. Dalam sana tuh. Dulu masih bisa ke sana, sekarang udah enggak, udah dijaga. Kayaknya karena sekarang pengunjung Sunan Ibu sudah meningkat. Sunan Ibu teman-teman, tingkat 2343 mdpl ya. Kita istirahat dulu di sini, kita makan siang, terus sholat zuhur dulu kayaknya. Santai dulu aja di sini. Nanti puncak Patuhanya atau puncak Sunan Ramanya itu ada di sana. Nah, yang masuk ke Seven Summit Jawa Barat itu puncak itu Sunan Rama. Oke, kalau gitu, ikutin terus. Istirahat dulu bentar. Oke teman-teman, sekarang di jam setengah 1 siang kita lanjut dari Sunan Ibu menuju ke Sunan Rama ke sana. Kita mau meninggalkan area Sunan Ibu ini sekarang di jam setengah 1. Mulai berjalan, kita turun lagi ke arah bawah ke persimpangan terakhir. Dari sana kita lurus terus ke bawah, turun, terus naik lagi ke atas. Ketinggian si Sunan Rama sendiri itu di 2434 mdpl-an. Ini di 2343, berarti kita bakalan naik 100 mdpl lagi. Tapi masalahnya kita bakalan turun dulu sebelum naik. Ini tadi kita berempat, tapi berhubung tadi ketemu teteh-tetehnya berdua katanya mau lanjut juga, jadi kita menambah 2 orang. Namanya siapa teh? Teh Ria. Teh Ria sama teh siapa? Legita. Ria sama Legita. Dari mana teh? Dari Lembang. Oh dari Lembang, tetangga Adodo aja. Iya. Nih tetangganya si Adodo nih, Adodo. Teh Nina, kenal gak? Nah ini persimpangan yang terakhir tadi teman-teman. Kalau misalkan arah pulang, ini ke sini ke kiri ya. Kalau misalkan mau lanjut ke Sunan Rama itu ke sana, ke kanan, lurus. Ini view-nya mantep nih di sini. Juara kawah putihnya. Keren. Mantap view-nya teman-teman. Di jalur menuju Sunan Rama ini keren. Jadi kayak hutan mati gitu. Kanan kirinya, kirinya hutan mati kayak gini.
kanan juga ada semacam lembahan. Di bagian ini mah hutan mati juga. Di sana ada kawah putih, keren. Dari Puncak Sunan Ibu kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami menuju ke Puncak Sunan Rama yang merupakan puncak tertinggi Gunung Patuha. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju Sunan Rama ini berupa jalur menurun yang akan berujung pada sebuah lembahan yang ketinggiannya sejajar dengan permukaan kawah putih. Kondisi vegetasi di jalur ini didominasi oleh pepohonan berukuran kecil yang terlihat sudah mati. Namun berbanding terbalik dengan kondisi pepohonannya, kondisi semak belukar yang menghiasi di jalur ini justru terlihat tumbuh dengan subur. Setelah dimanjakan dengan jalur menurun serta jalur landai di area lembahan, kali ini kami mulai kembali dihadapkan dengan jalur yang menanjak vertikal. Di awal-awal jalur menanjak ini kondisi vegetasinya masih berupa pepohonan mati dengan semak belukarnya yang tumbuh subur. Namun seiring dengan langkah kami yang kian naik, kondisi vegetasinya mulai berubah. Kali ini kami mulai memasuki area hutan lebat dengan jalur yang kian menanjak terjal. Tingkat kemiringan dari tanjakannya bisa dibilang lumayan vertikal dan cukup merepotkan. Terlebih saat ini perjalanan kami ditemani rintik hujan yang membuat permukaan tanah menjadi basah dan juga licin. Dan kondisi jalur seperti ini akan terus berlangsung dan tidak akan berakhir hingga kami sampai ke Puncak Sunan Rama nanti. Itu puncaknya di samping sana, atas samping. Nah ini biasanya buat area camp. Sesaat sebelum sampai puncak kami menemukan sedikit area lapang yang hanya muat untuk 1-2 tenda saja. Dan di area ini terdapat sebuah perempatan. Di perempatan ini kami mengambil arah lurus ke atas yang kemudian melipir ke sebelah kanan. Dan tak lama setelah itu kami pun sampai di Puncak Sunan Rama Gunung Patuha. Yuk kita dikit lagi nih. Nah, udah landai melipir sampai. Alhamdulillah. Summit Jawa Barat. Mantap. Puncak Rama. Sampai teman-teman ke Puncak Sunan Rama Gunung Patuha, ketinggian 2434 mdpl. Ini masuk sampai Jawa Barat urutan ke-6 ngomong-ngomong. Setelah Gunung Papandayan di urutan ke-5 dan sebelum Gunung Malabar di urutan ke-7 atau terakhir. Ini ke-6 Patuha. Terus mantap kayaknya di sini kita istirahat dulu. Soalnya tadi kita cuma ngemil doang di Sunan Ibu sama sholat zuhur tadi. Sekarang kita kemudian buat makan siang istilahnya tenaga. Dan ngomong-ngomong areanya di sini sempit. Ini nggak bisa sih menurut saya untuk dibikin tempat camp. Jadi kalau kalian pengen kesini ini nggak bisa camp di sini.
kalian paling bisa camp di bawah sana, di area camp yang udah saya review tadi. Kalau di sini nggak bisa, areanya sempit terus miring juga, terus banyak akar-akar. Sempit teman-teman. Baca tiris. Kalau anjing. Wah ini Mang Kevin mau tirisin Mang Kevin. Baca. Asli. Ayo tadi bisa gini. Ya teman-teman, berhubung si cuacanya memang nggak kondusif ya. Selain ada gerimis rintik-rintik hujan, juga anginnya terlalu besar. Jadi kita nggak lama di puncak, kita cuma foto bentar doang. Habis itu kita lanjut turun lagi nih. Mau nyari tempat atau lokasi yang cukup enak untuk kita istirahat sampai isi perut. Jadi kita agak jadi istirahat di puncak. Jadi makan di puncak. Soalnya kondisinya nggak kondusif. Takutnya kita lagi makan malah turun hujan. Terus si anginnya juga kekencangan. Takutnya kita malah kedinginan. Kayak gitu. Jadi kita memutuskan buat turun agak ke bawah sampai kita menemukan tempat yang lebih nyaman lah untuk kita istirahat kayak gitu. Oke, ikutin terus. Nah teman-teman, kita nemu tempat istirahat nih, lumayan cukup enak, nyaman, gak ke ini sama angin juga, gak kena sama angin juga di sini, mantep. Tapi kita gak jadi pasang flysheet kayaknya. Nanti aja kalau misalkan ada tanda-tanda mau hujan lagi, baru kita pasang kayak gitu. Oke, kita istirahat dulu bentar. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pendakian kita kali ini menuju ke puncak Gunung Patuha, puncak Sunan Rama ya, puncak tertingginya dari Gunung Patuha. Saya ucapkan terima kasih untuk semua orang yang terlibat dalam pendakian kali ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan klik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.